Kita lihat kolamnya. Nah, seperti ini ya. Pompa-pompa harus terjaga aktif. GB3048 Plus genset baterai dengan kapasitas daya output di 3000 Watt, memiliki sistem baterai 48 volt dan memiliki daya tampung energi 4,8 kWh. Sistem ini sudah plus dilengkapi dengan sistem MPPT atau Solar Charging Controller dengan kapasitas 40 ampere, mampu menghandle panel surya dengan kapasitas 2 kWp. Nah, untuk durasi backup sendiri dengan daya tampung 4,8 kWh, kalau beban hanya di angka 1000 Watt secara continuous, sistem ini akan mampu bertahan selama 4 sampai dengan 5 jam. Jadi beban makin kecil, durasi makin panjang. Beban makin panjang, durasinya makin pendek. Pengen durasi yang lebih besar, bisa teman-teman tambahkan AW baterai. Baterai badak dengan kapasitas 300 ampere, sistemnya 48 volt. Jadi baterai ini memiliki total tampung energi sebesar 14,4 kWh. Kalau kita tambahkan dengan baterai internal yang ada di sistem genset baterai ini, total daya tampung antara baterai eksternal dengan baterai internal di angka 19 kWh. Jika beban 1000 Watt, maka sistem ini akan bertahan selama 19 jam. Beban makin kecil tentunya makin panjang durasinya. Nah, sistem ini juga sudah mengadopsi sistem low frekuensi. Jadi untuk beban-beban kejut dia juga sudah aman. Dan ini juga sudah dilengkapi ATS sinkronus. Jadi untuk perpindahan di saat backup atau di saat PLN datang, dia sudah sinkron. Nggak ada jeda, nggak ada kedip di peralatan elektronik kalian. Sehingga peralatan elektronik tidak akan restart ya. Nah, kita lihat untuk fisik dari unit ini. Tampilan depan seperti ini. Parameter LCD di sini bisa kita detail komplit. Kita lihat total energi, produksi panel, kapasitas baterai, tegangan output, watt output, frekuensi komplit ya. Untuk set menu ada di sini. Dan ini switch on off-nya. Untuk mesin sendiri ada di bagian dalam. Jadi ini sudah tipe low frekuensi. Low frekuensi menggunakan trafo toroidal. Nah, ini modul MOSFET atau sistem pengecasan, sistem ATS semua sudah include di sini. Jadi tipe low frekuensi ini lebih handal dan saat
ada kendala pun bisa dengan cepat mudah ditangani. Untuk baterainya ada di bawah ya, di bawah di dalam sini. Untuk jalur, nah ini sudah dilengkapi juga eksternal colok-colokan dengan daya maksimum 10 ampere. Di bawahnya ada MCB komplit, MCB PV, MCB baterai, MCB AC input, MCB AC output. Nah, di sini ada switch on off soft start, switch on off step down. Step down ini berfungsi sebagai sistem pengecasan. Mau ngecas HP atau apa, ini di output 5 volt. Dan sistem 12 volt bisa kita gunakan untuk pengecasan ya, atau juga untuk beban-beban lampu dengan kapasitas 12 volt. Terus untuk bagian bawah, di sini kita bisa lihat ini ada beberapa terminal blok. Ini sudah ada penamaannya ya di bawahnya. Jadi AC input, AC output, dan input solar panel. Nah, untuk penambahan eksternal baterai biar kapasitas cold storage daya tampung lebih besar, bisa teman-teman tambahkan di jalur ini. Positif negatif sistem 48 volt atau sistem baterai kalau yang litium di 15S. Untuk sistem pengecasan sendiri ini bisa kita sesuaikan dengan daya PLN di lokasi. Misalkan charging pengen cepet, nah ini sistem pengecasan bisa kita atur dari C0 sampai dengan C6, yaitu di angka 200 watt sampai dengan 1500 watt. Makin gede tentunya makin cepat. Jika kita arahkan ke C6, baterai sampai habis 4,8 kWh, kita butuh durasi 3 jam untuk sistem ini benar-benar full. Nah, ini kebetulan kita ada 2 unit juga yang akan kita install hari ini ya. Nanti kita akan tunjukkan seperti apa proses install di lokasi, dan seperti apa cara settingnya, dan seperti apa simulasi untuk backupnya, dan nanti seperti apa untuk upgrade ke sistem PLTS. Ini kebetulan mau kita install ke dekat-dekat sini, yaitu jaraknya cuma 1 kilo dari tempat kita. Budidaya kolam ikan nila ya. Jadi kalau kolam ikan ini kelistrikan harus benar-benar terjaga. PLN padam di atas 1 jam. Nah, ikan-ikan pada tewas semua. Apalagi di tempat kita ini kalau PLN hampir tiap hari padam. Di saat hujan, pohon tumbang, atau apa, juga pasti padam. Semalam pun juga dari siang sampai malam, 10 jam lebih PLN padam. Tentunya jika pakai genset BBM, nah itu sangat-sangat repot. Biaya BBM yang mahal, 1 jam 1 liter, masih berisik, masih perawatannya ribet, dan masih ada jeda restart saat kita ngaktifin genset. Dengan sistem genset baterai seperti ini, nanti sudah aman. PLN padam, dia langsung otomatis backup, tanpa jeda, tanpa kedip, tanpa persimpangan fase. Saat PLN datang, nanti langsung masuk lagi dengan sendirinya atau dengan sistem sinkronus. Dan sistem pengecasan pun juga nanti sesuai dengan kapasitas yang kita atur. Dan untuk yang sebelahnya ini kita juga akan kirim ke Bapak Jeremia Saragi yang ada di Pematang Siantar, Sumatera Barat. Karena sistem ini sama, kapasitas sama, unit sama. Nah, untuk videonya nanti pas kita install di lokasi bisa dicontoh ya Pak. Dan parameter setting juga bisa dicontoh seperti nanti akan kita install. Langsung aja biar nggak kelama-lamaan, kita berangkat cus ke lokasi untuk install genset baterai kapasitas 3000 watt untuk backup kolam ikan. Yuk! Ini kita berangkat install ya
jadi nggak usah kita packing karena cuma deket di sini 1 km. Nanti alat-alat juga simple karena set pertama ini hanya untuk kebutuhan backup. Tambah hondone apa? Yuk kita cus ke lokasi. Kita lanjut ya, jalan memang di sini daerah pegunungan, jadi PLN hampir tiap hari padam. Kemarin padam hampir 10 jam. Nah tentunya kalau punya kolam ikan seperti ini sangat kacau. PLN padam di atas 1 jam aja ikannya pada tewas. Karena itu owner minta pasang pickup. PLN-nya kita lihat beban 47 enter, beban 266 watt. Untuk beberapa kolam seperti ini. Wah, hidup. Kolamnya hidup. Pompa ya.
Pompa kolam sudah aktif, lampu-lampu sudah aktif. Jadi di sini kita pasang panel COS pirang watt? 5 watt. PLN 0 watt, masih backup. Nah, ini kita tambah panel COS simple. Jadi dari KWH meter PLN yang ada di sebelah masuk ke panel COS yang ada di sini. Ini ada 4 jalur ya. 4 jalur dari input PLN sama input inverter. Terus yang atas itu ada 2 jalur yang ke output beban. Jadi input PLN masuk ke yang ini. Nah, masuk yang bawah, kita couple masuk ke inverter bagian input. Terus output inverter masuk di ini. Coklat sama abu-abu. Output yang atas masuk ke MCB beban. Ini ada 2 MCB, MCB rumah sama MCB kolam. Jadi saat ada trouble bisa main COS bypass. Ini apa backup? Kita lihat bebannya. Oh, enggak. Enter. Piro 900 watt. Ngecas 900 watt. Coba dimatiin. Matiin weh, lampunya backup enggak? Nah, PLN off, beban lampu enggak ada kedip. Langsung membackup. Ya, MCB PLN kita off-kan, enggak ada beban. Nah, 0. Coba diaktifkan. 47 enter coba. 47 enter. Ben kelihatan berarti. 500-an watt. Jadi PLN masuk, beban di lampu juga nggak ada kedip ya. Tetap aman. PLN padam, nggak ada jeda. Jadi beban-beban, pompa, server, peralatan elektronik juga nggak restart. Kita lihat sistem yang ada di dalam yuk. Ini kita udah ready pemasangan genset baterai. Sekarang kita akan simulasikan. Ini kita tambahin COS sistem bypass. Jadi, nek ada kendala biar sistem kelistrikan yang di rumah yang di kolam nggak mati. Nah, niki saged di handling ke bawah. Nah, ke bawah niku langsung PLN. Jadi mboten nggih sistem genset niku genset baterai. Cuma naik ke atas, nah sistem lewat otomatis mriko. Jadi nek pas PLN padam, otomatis membackup. Nah ini kan MCB terus bawaan, dua, satu MCB area ini, satunya MCB area sana. Nah ini kita lihat COS nek setting tengah, ke tengah, sistem off, mati semua. Nek ke atas sistem lewat otomatis. Pun paham setting mriki? Ya. Nah, meterane nek ndelok beban 47 enter mangke. Nek beban pemakaiane mriki. Oke. Napa sik ajeng tangkelke sik area niki? Kayaknya Sudah paham. Sudah, Yuk lanjut ke area mesin. Leren, Jan. Lampu jeruk ini? Iya. Oh, enggak ada lampu nih. Enggak ada. Bentar. Nah, niki sistemnya mlebu mriki. Jadi
Mriki MCB baterai, MCB AC input, MCB AC output. Jadi ini AC input pateni podo karo mateni setting PLN. Oh. Nah, ini mati yang PLN. Ini output langsung ke beban. Gede ini baterai yang nonton tulisane. Terus nek ajeng ngecas saged lewat niki ngecas HP, ngecas nopo sistem USB. Terus niki menu-menune, nah niki beban nih. Beban 600 watt. Lumayan gede bebannya. Beban 600 watt. Tegangan baterai 51 volt. Nah, tegangan PLN-nya 200 volt. Outputnya tetap stabil 229 volt. Nah, ini 660 watt. Tak simulasi ke PLN padam. Nah, langsung backup. Niki kapasitas daya tampungnya baterai 4,8 kWh. Di nek beban 600 watt ngeten niki paling boten bertahan kurang lebih 8 jam. Terus aman boten sah. Aman. Nunggu genset. Ya. On. Saat on, PLN teko, mangke otomatis langsung masuk. Ini kan simbol PLN. Ya. Nunggu sinkron baru masuk niki. Apa sik kok sik teng mriki. Nah niki pun langsung backup PLN-e. Oh. Pun pindah PLN malih, ngecas malih. Nah. Jadi PLN masuk ngelut beban kalih ngecas ting baterai. Di nek benjing mati listrik malih pun aman. Aman. Baterai terisi. Iya, baterainya terisi. Jadi siap backup lah, full terus. Otomatis pengecasannya kan. Jadi mboten kuatir overcharging nopo-nopo. Ya. Jadi itu salah satu faktornya PLN di daerah ini sering padam. Itu ya, pohon-pohon deket banget dengan jalur PLN. Rawan banget saat hujan seperti ini, sering banget PLN padam. Nah, ini mumpung kita masih di sini, akan saya simulasikan kita matikan jalur PLN. Kamera dari sana. Nanti kita lihat untuk backup. Nah, ini kita off kan ya, dilihat. Dari mana view-nya? Kelihatan lampu? Oke, kelihatan. Ini kita matikan jalur PLN. Kedip enggak? Nah, kita matikan, kita lihat di MCB. MCB pun off ya, mati, nggak ada beban di kWh meter karena sistem off. Jadi untuk PLN padam sudah nggak perlu kebingungan lagi, nggak perlu kerepotan lagi. Sistem genset baterai langsung membackup untuk kebutuhan rumah maupun untuk kebutuhan bioflok. Nah di sebelah sana ini ada peternakan atau kolam bioflok yang bioflok untuk pembibitan ikan nila. Tentunya untuk sistem sirkulasi air maupun pemberian oksigen pada sistem bioflok ini harus benar-benar terjaga. Jika PLN padam di atas 2 jam, nah biasanya ikan-ikan yang kecil itu akan mati. Apalagi semalam juga PLN padam hampir 10 jam. Nah owner ngidupin genset habis 10 liter lebih. Sangat repot, sangat berisik, dan repot lah tengah malam kita harus nungguin genset. Dengan sistem genset baterai seperti ini, PLN padam, tetap aman sumber kelistrikan baik untuk rumah maupun untuk sistem bioflok ikan nila yang ada di sebelah. Kita coba aktifkan lagi untuk jalur PLN-nya. Nah, jalur PLN masuk, sistem akan secara otomatis cepat membackup ya. Jadi beban-beban nggak akan restart, beban lampu,
beban pompa air, dan peralatan elektronik lainnya. Nah, sistem yang di dalam nanti posisi PLN datang, dia langsung menunggu sinkron dan berpindah ke PLN ya untuk sumber beban, dan untuk PLN pun juga melakukan sistem penchargingan ke baterai. Sistem charging pun juga sudah terjaga, nggak ada yang namanya full floating atau overcharging, karena sudah ada sistem proteksi dari mesin inverter sendiri dan dari sistem baterai manajemen atau BMS yang ada di unit baterainya. Buat teman-teman yang ada kebutuhan terkait sistem backup, nggak usah repot-repot lagi, pakai genset, masih berisik, masih bau solar, perawatan repot, boros BBM. Dengan sistem ini cukup murah, cuma 20 jutaan, kalian sudah memiliki sistem backup yang canggih dan ramah lingkungan. PLN padam, nggak perlu repot, nggak perlu berisik.